akan segera kita mulai. Pertama-tama, suaranya sudah masuk ya Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini kita kembali lagi pada acara Pintar PA 093. Nah, untuk pagi hari ini kita memiliki tema yaitu rekonsiliasi bersih, laporan tanpa selisih. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu kan, tema kita bahasanya adalah terkait dengan e-record. Nah, ini kan baru-baru dimulai 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ya kalau nggak salah. Nah, itu enak sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Karena tahun-tahun sebelumnya biasanya kan April atau Mei sudah mulai, ini baru Juni kita mulai. Jadi 6 bulan nggak rekon nih. Nah, pertama-tama sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kepala Kantor KPPN Singkawang, Bapak Bustami. Kepada Bapak Bustami dipersilakan. Ya. Terima kasih Mas Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pertama izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kegiatan Pintar PA 093, sebuah acara talk show dialog interaktif 2 mingguan yang dilaksanakan oleh KPPI Singkawang, yang di dalamnya nanti isinya sesuai dengan judul acara Pintar PA 93 itu adalah pembinaan interaktif terkait dengan aplikasi dan regulasi ya. Ini kita berbicara mengenai APBN, mengenai pengelolaan keuangan APBN, dan ini kita banget, kita sekali. Boleh dibilang fashion kita itu ini. Nah, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena teman-teman setia mengikuti acara Pintar 93 ini dengan konsisten. Kenapa? Karena ini adalah media yang sangat baik bagi kita semua, teman-teman kami dalam rangka melaksanakan tugas fungsi ya, mempertajam, kemudian lebih akurat, lebih cepat. Apalagi di tengah era pandemi COVID-19 yang kita semua nggak mengerti kapan selesainya, maka kegiatan Pintar 93 adalah salah satu solusi yang cerdas ya. Karena di forum ini teman-teman bisa bicara apa saja sesuai topik ya, sesuai topik apa saja, sampaikan saja. Nah, oleh karena itu di Pintar PA 93 tidak hanya KPPN yang akan menjadi narasumber. Kami sangat berharap teman-teman mengambil peran lebih banyak untuk sharing, memberikan hal-hal yang teman-teman alami di lapangan, kendalanya seperti apa, lantas strategi atau solusi mengatasinya seperti apa. Kontribusi itu karena nanti ke depannya kalau ini konsisten dan teman-teman aktif mengikutinya, teman-teman ikut aktif berperan menjadi narasumber, maka hubungan kita yang segitiga yang sering saya bilang dulu, hubungan segitiga yang nggak bisa dipisah, KPPN, teman-teman satker dan bank, jadi menjadi sangat cair ya. Nah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih spesial kepada Pak Victor. Pak Victor dari Polresta Sambas. Pak Victor, dengar suara saya? Dengar, Pak. Pak Victor? Ya. Halo.
Pak Victor, dengar suara saya, Pak? Dengar Pak. Bisa disampaikan di chat aja Pak Ya. kalau mikrofonnya belum bisa. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Victor. Bapak berkenan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Ini edisi ke-9 ya? Iya Pak. Ke-9 Pintar PA 93. Dan pagi ini topik yang akan bicarakan adalah terkait dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Yang saya mau sampaikan, rekonsiliasi adalah sebuah kegiatan yang amat sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ini adalah kegiatan awal konteks kita menyusun laporan keuangan. Teman-teman mengerti bahwa pemerintah RI ya, pemerintah Republik Indonesia, laporan keuangannya itu sudah beberapa tahun terakhir itu oleh BPK itu diberi opini wajar tanpa pengecualian, WTP. Prestasi yang harus kita pertahankan. Saya ingin mengatakan bahwa hasil WTP itu tidak lepas atau ini kerja awalnya adalah teman-teman kita. Jadi kita adalah bagian penting dari proses penyusunan laporan keuangan pemerintah yang oleh BPK diberi opini WTP. Kenapa saya bilang rekonsiliasi itu menjadi sangat penting? Karena dia awal ya, data awal banget. Jadi ketika teman-teman, ketika data kita keliru, maka sulit untuk mendapatkan WTP. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembendaraan, KPPN terus berupaya dari waktu ke waktu mencari bentuk, mencari cara bagaimana tepat, akurat, akuntabel, full bahwa beberapa bulan tidak ada rekon dan kemudian kita kembali ke rekon dengan sebuah aplikasi e-rekon. Ini adalah bagian dari untuk menjawab yang tadi. Direktorat Jenderal Pembendaraan terus berkreasi. Tujuannya adalah tentu yang paling utama adalah memudahkan, apalagi di tengah pandemi, memudahkan teman-teman semua tanpa harus datang ke KPPN, bisa melakukan rekonsiliasi secara online. Itu mimpi kita yang saya kira nggak lama lagi itu atau beberapa waktu ke depan sudah menjadi nyata ya. Dari rumah, teman-teman lagi WFA, jadwal rekonnya sudah masuk, teman-teman langsung rekon tanpa harus ke kantor seperti itu. Dan ada satu hal yang paling prinsip, yang paling penting di dalam proses rekonsiliasi. Menurut saya yang terpenting itu adalah jangan menunda. Kalau di KPPN itu istilahnya kesempatan pertama. First time, not last minute, kira-kira gitu. Kita tahu bahwa batas waktu rekonsiliasi itu kan paling lambat tanggal tergantung dari aplikasi Pak biasanya Pak. Oke, Ya. Secara regulasi itu tanggal 10. Tanggal 10 bulan berikut paling lambat rekonsiliasi. Tetapi untuk sekarang ini beberapa kendala yang menyebabkan itu kadang-kadang lewat, antara lain aplikasi ya. Aplikasi, kemudian di kami sendiri kadang-kadang sistem terganggu. Ya. Nah, tetapi regulasi mengatakan paling lambat tanggal 10. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua agar peran kita di dalam menyusun laporan keuangan pemerintah ini terasa andilnya, kita ambil kesempatan pertama. First time, not last minute. Misalnya awal bulan. Ya, awal bulan. Kalaupun di awal bulan kita melakukannya ada hambatan karena aplikasi, itu bukan faktor kita. Teman-teman bisa membuat berita acaranya bahwa telah melakukan tanggal sekian karena ini dan itu, bla 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 seperti itu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sebelum saya tutup, saya tetap mengingatkan kita semua untuk ketat disiplin menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hari ini itu pandemi atau pandemi COVID
COVID-19 di kita ini belum mereda ya. Kalau teman-teman konsisten mengikuti perkembangan negeri ini, khususnya soal COVID ini, itu memang ngeri teman-teman sekalian. Setiap hari kita mendengar kabar kenalan kita, rekan kita, teman kita, saudara jauh kita meninggal karena COVID. Setiap hari. Bahkan kadang lebih dari satu kita mendengar kabar itu. Data-data yang update, data rumah sakit, data dari BPS, data dari kepolisian, data dari tenaga medis, apalagi data dari Satgas. Itu ngeri, teman-teman. Ngeri sekali. Oleh karena itu, saya tetap mengajak kita semua untuk tetap ketat disiplin menjaga protokol kesehatan. Jangan kemana-mana kalau tidak amat sangat penting. Jangan bertemu orang dulu kalau itu tidak sangat penting. Kalaupun harus melakukannya, karena nggak bisa ditunda, maka perketat protokol kesehatan. Jaga jarak, masker 2 lapis, dan tidak perlu berlama-lama. Seperti itu. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berdialog interaktif di media Pintar PA 93 KPPN Singkawang. Semoga acara ini memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tinggal. Teman-teman, saya pamit ya, izin ya nggak ikut di sini karena ada yang lain yang harus di. Terima kasih kepada Pak Mustafi telah memberikan sambutannya. Pada pagi hari ini untuk narasumber yang ada itu ada 2, yang satu dari KPPN, kemudian satu lagi seperti yang sudah disebutkan Pak Mustafi tadi dari Politeknik Negeri Sambas. Itu yang dari KPPN adalah Mbak Fani yang biasanya mengurus LPG dan Erekon, pasti Bapak Ibu Satker sudah pada akrab. Nah, selanjutnya yang kedua itu dari Politeknik Negeri Sambas adalah Pak Victor. Ya. Mungkin untuk Pak Victor, apakah sudah bisa bergabung? Ini Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mungkin Pak Victor bisa dibagikan dulu pengalamannya bagaimana dengan Erekon ini baru dimulai nih penanganan Erekon untuk saat ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih kepada rekan-rekan KPPN Singkawang dan rekan-rekan Satker semuanya. Halo, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf jaringannya sedikit putus nyambung. Di kita jelas kok, Pak, suaranya, Pak. Aman. Oh iya, aman ya. Sebenarnya perkenalan dulu, saya Victor dari Politeknik Negeri Sambas. Kebetulan saat ini masih di bidang yang sama, di pekerjaan yang sama, berawal dari mulai negerinya Politeknik Negeri Sambas, tepatnya untuk pelaporan tahun anggaran 2013. Itu sedikit, mungkin ada yang lebih lama, tapi sederhananya jika ingin sebenarnya ada yang lebih tepatnya kayaknya ya Mas ya. Saya juga sedikit malu untuk jadi narsum ini sendiri, cuman ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sharing sedikit untuk mungkin operator-operator baru atau mungkin yang udah senior, kita bisa merefreshing ulang kembali
apa sih titik poin daripada rekonsiliasi antara Wakpa dengan pihak Satker itu sendiri. Ya, Sini saya meningkatkan sekitar 3 poin utama. Yang pertama mengenai dokumen sumber, yang kedua mungkin masalah perekaman, dan yang ketiga mungkin global untuk masalah-masalah yang paling sering kita hadapi. Nah, untuk dokumen sumber itu sendiri mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing ya. Di situ ada sekitar mungkin halo. ya, silakan Pak. Lanjut aja Pak. Ya. Ya, sederhananya mungkin ini hanya gambaran aja ya. Mungkin nanti lebihnya kita ke tanya jawab untuk permasalahan. Cuman di sini sedikit materi yang saya tekankan mengenai dokumen sumber. Kenapa dokumen sumber? Karena dokumen sumber itu adalah dokumen yang sah, yang telah terverifikasi untuk kita lakukan pertanggungjawaban antara Satker dengan pihak WAPA ataupun yang lebih tinggi setingkat di atasnya. Dan yang paling penting di sini, salah satu tugas verifikator atau tugas Saiba atau operatornya ini DIPA, sekali lagi ditekan apa yang akan bentuk DIPA. DIPA di sini yang dimaksud yang untuk dilakukan pencatatan yaitu DIPA revisi terakhir. Dan begitu kita rekonsiliasi ke pihak KPPN itu akan sering muncul selisih. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya, Nah, selisihnya itu sangat sederhana sebenarnya kalau kita perhatikan. Mungkin pas waktu perekaman, kita kan langsung menarik dari aplikasi SAS ya. Langsung menarik dari aplikasi SAS, di situ sudah muncul tanggal dan bulan revisi terakhir. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau pengen itu bersih, itu sederhananya hanya biasanya bergeser pada daerah spasi. Misalnya SP DIPA 02318167763 Nah, pada bagian DIPA strip, nah itu hal terkecil itu aja bisa mengakibatkan kadang kita pusing sendiri. Padahal kalau kita teliti itu sering sekali terjadi. Itu yang poin yang pertama. Berarti kan kalau untuk rekon besoknya kan berarti udah bersih tuh harusnya untuk bagian DIPA. Gimana Bapak Ibu? Mungkin sedikit aja sih. Yang kedua, masalah realisasi belanja. Kalau saya rasa realisasi belanja untuk matching up-nya, bagaimana sih untuk para operator, mungkin teman-teman yang baru menghadapi, di mana sih data pembanding realisasi selain dari SAS? Nah, kadang kita dalam perekaman SAS, SPM atau SP2D, yang jelasnya di SPM biasa itu kan ada terkait untuk mungkin salah tanggal atau SPM dummy dan atau sebagainya. Nah, pastikan nilai realisasi yang telah kita input di Saiba itu sendiri sesuai dengan nilai yang di OMSPAN. Mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan OMSPAN. Apakah nilai realisasi belanja baik itu 51, 52 maupun 53 sudah sesuai dengan aplikasi yang tercatat di aplikasi Saiba kita. Nah, kalau nilai itu udah fix, udah sama antara nilai realisasi misalnya dari Juni sampai Juni dilakukan dengan realisasi di Saiba Januari sampai Juni, otomatis nilai yang masuk di Saiba itu sendiri merupakan nilai yang udah sama. Nah, muncul pertanyaan kedua, kalau udah sama itu gimana Pak? Ya intinya kalau udah sama, baru kita bisa masuk ke tahap rekon internal antara Saiba sendiri dengan persediaan maupun BMN. Otomatis kita bisa cross check lagi dari belanja 51, 52, 53 menghasilkan di neraca tuh komponen apa aja sih yang muncul. Yang jelas kalau komponen neraca itu kan nggak jauh-jauh dari aset lancar, aset tetap, kewajiban sama ekuitas ya Bapak Ibu kan.
Nah, untuk neraca itu sendiri, yang paling penting dan yang paling awal muncul itu adalah aset lancar. Apa sih komponen aset lancar yang paling sering kita ketemu? Yang jelas, kalau pihak dengan rekon antar satker sendiri itu pasti ada persediaan dengan BMN. Nah, di aset lancar di situ ada muncul persediaan yang kadang sering selisih. Kenapa muncul persediaan belum diregister? Apa masalahnya? Bagaimana penindakannya? Nah, itu balik lagi kita ke dokumen sumber itu tadi. Mungkin ada di poin berikutnya. Nah, itu sedikit gambaran mengenai realisasi belanja. Efeknya kemana sih? Arahnya kemana? Apa sih yang mengakibatkan kenapa realisasi belanja ini nggak matching antara BMN, persediaan maupun dengan SAIBA itu sendiri. Nah, itu pengaruhnya yang penting realisasi belanja, poinnya antara nilai SAIBA itu sendiri sudah sama dengan nilai yang ada di OMSPAN. Insya Allah datanya nggak akan kemana-mana. Itu yang poin kedua. Kira-kira yang poin yang ketiga, Bapak Ibu, untuk hibah langsung mungkin dari KPPN bisa nanti lebih tepatnya kalau saya ini untuk pengalaman hibah langsung itu sendiri, apalagi yang berbentuk uang, diingat itu waktunya sangat mepet dan sangat singkat. Sedapat mungkin hibah bentuk uang secepat mungkin diregister karena proses yang dilakukan walaupun nilainya hanya Rp100.000 akan tetapi lumayan panjang Bapak Ibu, belum nanti kita berkaitan lagi dengan pihak di luar keuangan, misalnya pihak perencanaan, mungkin lagi ke KPPN, masuk lagi ke. Nah, saya rasakan di akhir tahun untuk masalah. Kenapa? Permasalahannya sederhana. Apalagi kalau pertanggung jawab di akhir tahun itu kan nilai hibah itu kan harus adanya pengembalian. Ada yang namanya SP2L itu kan. Apalagi kalau hibah berbentuk uang yang kita terima itu mempunyai nilai sisa. Otomatis kan kita melakukan setoran kembali. Nah, setoran kembali itu yang biasa menjadi masalah. Harusnya kita time limit rekon kita tanggal 1 Februari udah clear, mungkin kita bisa molor karena pertanyaan bisa nyampe akhir bulan sehingga stuck. Salah satu menjadi permasalahan juga dalam rekonsiliasi sebenarnya nggak masalah sih, cuman masalah time itu aja. 3, yang nggak jauh pentingnya setoran UPTUP khususnya di laporan semester Pak Bapak Ibu. Dan ingat untuk setoran UPTUP itu sendiri juga Jangan sampai telat gitu ya, Pak. merupakan bagian dari itu. Karena akhir tahun. Intinya lakukan sebelum tanggal akhir setiap bulan. Yang namanya baik itu setoran dan penerimaan, usahakan untuk mengkonfirmasi karena dokumen yang terverifikasi adalah dokumen yang telah terkonfirmasi. Dalam artian konfirmasi, memang pada satu sisi lain satker sudah melakukan setoran. Akan tetapi data yang masuk mungkin di KKPPN itu data yang telah terkonfirmasi. Kan kadang kita melakukan konfirmasi itu kan butuh waktu. Ya nggak mungkin juga 1 hari, mungkin syukur-syukur 1 jam bisa selesai gitu kan. Kadang untuk tahapan bareng-barengan itu kan biasa juga menimbulkan masalah selisih dalam contoh sederhana misalnya penerimaan uang SPP mahasiswa Juli, 1 Juli. Nah, begitu kita rekon, loh kok selisih nih nilai setoran. Nah, salah satunya pengaruhnya di situ. Tolong juga tanggal buku juga merupakan salah satu yang hal sederhana yang sering kita lupakan, tanggal buku. Makanya di sini balik lagi verifikasi dokumen sumber untuk dari SAIBA itu sendiri. Dan yang kelima di situ
pengembaliannya Bapak Ibu mungkin itu yang sedikit merewelkan pengembalian belanja. Yang jelas pengembalian belanja itu bisa berasal dari pihak ketiga, pengembalian belanja juga bisa dari pihak internal, mungkin antara kelebihan pembayaran belanja pegawai dan sebagainya. Yang poin 6 sendiri PNBP, mungkin nggak tahu, saya juga di satker lain, mungkin PNBP-nya lumayan banyak. Kalau di Poltesa sendiri itu juga yang biaya pendidikan. Nah, berbicara mengenai PNBP, di situ kan ada perekaman untuk penerimaan negara, ya kan. Nah, itu juga biasanya pas kita rekonsiliasi itu bermasalah, bener nggak? Bukan bermasalah sih. Kenapa bisa beda? Selisih. Nah, ya kan. Salah satu selisihnya juga diperhatiin spasinya itu sendiri. Waktu penulisan Patokannya, betul. APPN. Penulisannya ada dua. Yang pertama kita penarikan dari aplikasi SAS penerimaan. Setelah kita melakukan penarikan, yang kedua estimasi pendapatan PNBP Bapak Ibu. Nah, kenapa begitu kita rekon estimasi pendapatan PNBP kadang sering selisih? Pernah nggak memperhatikan? pasti itu, Pak. Nah, gimana caranya biar nggak selisih? Nah, sederhananya kita cek di halaman DIPA halaman 3. Kadang kita kan bingung mau nyatet DIPA halaman pertama, di situ kan ada estimasi pendapatan PNBP dengan estimasi PNBP dan 3. Nah, insya Allah itu nggak tanggal spasi. Nah, itu pengaruh juga, karena kenapa pengaruh? Dia bahasa mesin. Jadi paling tidak dia mengikuti alur 1, 2, 3, 4, 5 itu sendiri. Kira-kira gitu sih Bapak Ibu. Iya. Nah, kalau poin ke-7 itu mungkin kita bicara di bendahara penerimaan, ke-8 mungkin bendahara pengeluaran, dan yang terakhir mengenai persediaan aset tetap dan aset lainnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu kira-kira sedikit gambaran atau sedikit cerita mengenai dokumen sumber yang sering terjadi di Bapak Ibu sendiri. Kira-kira mungkin bisa kita sharing dan mungkin kita bisa sama-sama untuk sedikit berbagi ilmu apa dan bagaimana untuk menghadapi selisih itu lagi. Iya. Dan Oke. satu sedikit dari saya, mungkin yang lain bisa mungkin yang lain udah lebih tahu. Yang pertama, pastikan dulu komputernya. Untuk masalah teknisnya, komputernya di backup dulu. Di backup kalian boleh ngapain aja, yang penting backup dulu sebelum mencari permasalahan. Backup dulu. Dan kalau backup kalau bisa jangan di satu tempat dan diberi nama. Kadang kita melakukan backup lupa change-nya. Backup pertama, backup kedua, backup ketiga, tapi kita tidak memberikan identitas, sehingga begitu kita mundur ke belakang, ternyata backup yang pertama itu backup yang sangat bermasalah atau mungkin setengah dari masalah. Yang backup kedua mungkin yang udah setengah diperbaiki dan belum diperbaiki. Dan jangan lupa dari backup tersebut kita berikan identitas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan komputer Bapak Ibu sehat. Dalam artian sehat seperti apa? Jika sering bermasalah pada laptop tersebut, coba pinjam laptop di sebelah atau komputer, atau gunakan coba PC yang lain. Karena begitu kita melakukan update sebuah aplikasi, biasanya akan muncul beberapa yang kadang kita time manajemennya karena udah keburu waktu, kadang kita lupa yang harusnya kita buka versi 2.0, sedangkan yang kita buka versi 2.1. Nah, itu Bapak Ibu yang hal-hal sederhana teknis yang seharusnya bukan menjadi kendala, dan itu yang paling sering kita alami kalau menurut saya. Untuk yang poin penting lagi, bagaimana koordinasi antar bagian antara persediaan BMN dengan Saiba. Mau nggak mau, suka nggak suka, setiap bulan kita harus kerjasama, komunikasi, karena itu merupakan salah satu
teamwork kalau bahasanya kan. Ya gimana caranya baik itu secara lembut, secara sedang dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu lebih memahami untuk hal tersebut secara teknisnya. Dan alangkah cantiknya dan alangkah bagusnya apabila operator cyber itu sendiri, walaupun bukan ranahnya dia, tapi paling tidak dia tahu garis besarnya apa itu persediaan, apa itu BMN, apa itu bendara penerimaan, apa aja tugas fungsi dari masing-masing bagian. Efeknya Bapak Ibu, andai kata permasalahan yang paling sering terjadi adalah pergantian operator. Nah, kalau misalnya Bapak salah satu dari bagian tersebut ada yang minimal garis besarnya sehingga tidak mengakibatkan hal yang terlalu jauh, minimal ada garis besar yang bisa disampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu perlu diingat, ya bukan kita pengen atau sok tahu mengenai pekerjaan mereka, akan tetapi itu berkaitan dengan pekerjaan yang kita lakukan dan time waktu yang harus kita laksanakan. Nah, kira-kira itu sedikit pengalaman. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman, dan saya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Akan tetapi intinya di sini bagaimana kita mempunyai satu sinergi yang sama, kita adalah keluarga di dalam misalnya pelaporan ini. Andai kata pun misalnya Poltesa diganti, misalnya andai kan Poltesa nanti operatornya baru, kita kan juga nggak tahu, sama-sama kita bisa satu lidah. Dan semoga ini saya mohon maaf jika ada yang lebih detail ditanyakan, insya Allah saya bisa waktu untuk terima kasih teman-teman semua, mohon maaf sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan saya di sini bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari teman-teman dan KPPN. Terima kasih karena sudah memfasilitasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya tunggu pertanyaan teman-teman, semoga kita bisa saling berbagi. Akhir kata, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Victor. Oh, ini udah dijelaskan detail banget nih malahan sama Pak Victor nih. Nanti Mbak Fani malah ini nanti bahasanya udah dihabiskan. Terima kasih Mas Victor. Benar sekali ya Bapak Ibu. Terutama menggarisbawahi ini, di mana saat melakukan rekon itu bukan hanya operator cyber saja yang melakukan rekonsiliasi, tapi juga petugas SIMAK BMN, kemudian petugas persediaan itu juga harus terlibat, mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus terlibat dengan proses rekonsiliasi ini. Nah, dan diingatkan kembali juga, kalau bisa pengiriman data dari SIMAK dan persediaan itu jangan mepet-mepet juga gitu, dikomunikasikan sama petugasnya di masing-masing satker itu agar enggak apa ya, kalau kita mepet di belakang itu nanti kalau ada kesalahan kan kita waktu kita sedikit gitu ya untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau bisa kita di awal rekon dulu aja. Nah, nanti setelah dilakukan rekon kan baru kelihatan tuh apakah ada yang selisih atau sudah oke semua. Nah, itu di situ kita bisa melakukan perbaikan seperti itu. Ya, mungkin dari Mbak Fani ada yang ditambahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Pintar PAIDC hari ini ya. Nah, ini mohon maaf, laptop kami ada sedikit lowbat. Ya. Terima kasih juga untuk Mas Victor ya, Mas Victor dari Poltesa untuk kesediaannya menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga atas sharingnya yang benar-benar sangat berisi tadi.
itu bisa menjelaskan dari awal sampai akhir ya, Betul. ibaratnya dari proses awal sampai akhir. Itu dari proses awal sampai akhir, terus kendala-kendala, walaupun sepertinya satu sesi ini nggak akan cukup ya untuk Apalagi membahas seputar semua itu. kendalanya. Betul. Iya, cuma tadi Masnya sudah sangat baik, betul, penyampaian intinya ya Bang Ipul, itu sangat ngena sekali lah ya. Terima kasih. Termasuk salah satu satker yang spesial juga karena ada hibah. Betul, Biasanya ada semua hibah, satker ada tuh. hibah uang. Nah, nanti hibah barang. Hibah barang, Terus gitu. kemarin juga Satker Poltesa kan sempat likuidasi ya. Oh iya, betul. Nah, dari BA sekian ke BA sekian, nanti balik Perpindahan. lagi, pernah perpindahan, balik lagi gitu. Pindah kementerian. Jadi Betul, pindah-pindah kementerian. Jadi mungkin pengalamannya sudah sudah sangat inilah. oke deh. Iya, jadi ini mau langsung saja ya Bang ya. Iya. Untuk menghemat waktu, minta izin Bapak Ibu, di sini saya akan membawakan materi untuk refreshing sih lebih tepatnya, apalagi untuk Bapak Ibu Satker, teman-teman yang mungkin sebagai operator baru ya, kan pasti butuh waktu untuk beradaptasi dengan tugas-tugasnya, terutama tugas tentang dunia perekonomian ini. Ya, atau yang baru atau yang apa juga refresh. Karena udah lama sekali ini liburnya. Setengah tahun sendiri, ya ampun. Kan kembali Bapak Ibu. Tadi lupa untuk pretest, silahkan dikerjakan saja sambil mendengarkan. Jadi bebas saja. Siapa tahu juga bisa menemukan jawaban dari tadi dari obrolan Pak Victor ataupun Mbak Fani. Silahkan. Oke, lanjut Mbak. Ya, ini sambil saya coba share screen ya. Wait. Nah, di sini saya belum. Mbak host tolong nanti di sharingnya. Kalau biar semua. Ini kalau dari saya nanti lebih menitik beratkan ke ini sih, beberapa yang baru dari aplikasi tahun ini versi 2021 dan mau refreshment nih nanti tampilan Erecon. Betul sekali. Oke. Nah, yang pertama tuh kita akan bahas tentang dasar hukum ya, tentunya yang pertama dasar hukum rekonsiliasi sendiri dari tahun 2017 masih belum nomor 104 PMK 104/PMK/05/2017 itu tentang pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan bendahara umum negara dan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga. Nah, di situ banyak sekali membahas tentang seluk-beluk rekonsiliasi nanti untuk Bapak Ibu yang khususnya mungkin masih baru ya istilahnya menjadi operator baru, bisa dibaca nanti dikaji ulang tentang PMK tersebut. Itu membahas tentang rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi itu adalah suatu proses penyamaan data antara satu sisi SAI-nya ya, dengan kami di KPPN dari sisi siapnya. Nah, nanti dari situ ketemulah titik kesamaannya dari dokumen sumber ya yang digunakan untuk proses rekonsiliasi. Nah, kalau sudah terbit barulah barulah terbit barnya. Oke. Berita acara rekonnya. Nah, ini gambaran umumnya saja. Kalau proses rekon kan tentunya dari Satker, yang pertama bisa kita bilang dari SAS ya, kemudian data keuangan seperti itu, kemudian ditransfer ke aplikasi yang lain. Di sini ada aplikasi persediaan. Nah, aplikasi persediaan itu yang kemarin yang jadi momok momok barunya, informasi barunya itu
pergantian dari KPT ke Vivo gitu. Terus kalau untuk SIMAK BMN ini, nah menarik sih sebenarnya. SIMAK BMN kan membahas tentang BMN secara lengkap ya ini. Nah itu tuh ternyata dari hasil-hasil temuan atau hasil-hasil pemeriksaan LK tahun lalu masih banyak ditemukan data-data yang ternyata masih anomali. Betul. Mungkin secara nominal nggak selisih gitu ya Bang ya. Cuma kalau diteliti lebih detail, apa nih kok nggak sama gitu kan. Itu dari siapa ya? Dari ada gitu. Itu secara pemeriksaan nasional ada kabar seperti itu. Nah, maunya mulai tahun ini sih salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kan nantinya juga tahun ini akhir tahun isu-isunya emang sudah diniatkan untuk semua satker pindah ke migrasi pastinya kan saldo keuangan BMN harus cocok dulu nih di Erekon biar kalau migrasi udah oke, tinggal pindah saja, tinggal migrasi saja. Nah, terus ke Saiba sekarang. Kalau untuk Saiba, yang paling utama tahun ini ada penonaktifan menu capaian output tentunya. Capaian output, kan kalau tahun lalu tuh capaian output, sekarang sudah bisa. Kemudian setelah dari Saiba tentunya nih, di-upload kan ADK-nya ke Erekon. Nah, di sini merekon data keuangan dan data BMN. Nah, data BMN nih yang kadang kolapnya lama sih, Bang. Banyak masalah. Harus sabar nunggunya. Betul. Data BMN. Data keuangan ini mulai tahun 2016, yaitu pas Erekon pertama kali launching ya, 2016. Betul. Terus data BMN mulai tahun 2018-nya. Nah, nanti dari rekonsiliasi yang sudah terbit BAR, yang sudah tidak ada selisih lagi, sudah disetujui oleh dua pihak, Satker dan KPPN. Nah, nanti akan menjadi LK Satker ya, Calk Satker, kemudian naik lagi tingkat wilayah, naik lagi ke eselon 1, dan nanti kementerian. Nah, ya, kementerian sudah oke. Terus kami di KPPN juga membuat laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) nih. Nah, makanya itu kalau misal ada selisih-selisih di rekon atau hal-hal yang kayaknya belum terselesaikan atau butuh pengungkapan lebih nih, kami di KPPN suka menjapri Satker sih Bang ini. Bapak Ibu ini kira-kira kenapa ya kok ada aset yang belum diregister, ini karena memang belum dicatat atau karena apa gitu kan. Nah, ini kita perlu cross check itu aja. Nanti dari LKKL nanti digabungkan dengan LKBUN dari semua KPPN di Indonesia tentunya. Jadilah LKPP itu. Ya, itu secara garis besarnya runtutannya. Nah, untuk itu bolehlah kita langsung beralih ke ini aja ya Bang ya, ke aplikasi Erekonya. Boleh. Mana aku tahu aplikasi itu. Oh, ini urusan Bang Dodi pembahasan. Ini sudah saya siapkan user Erekon percobaan sebenarnya. Ini minta izin untuk Satker Poltesa juga, ini kewenangannya Satker Poltesa. Tapi di sini kita hanya membahas sebatas menu-menunya aja sih. Menu-menu. Iya, betul. Sudah. Ya. Nah, nanti yang pertama tuh tentunya ini, Bang, yang kayaknya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Satker. Nah, ini dari awal sebelum kita langsung mengoperasikan Erekonnya, dari tahap pendaftaran user dulu nih. Nah, pendaftaran user Erekon. Beberapa permasalahan yang saya temui selama di seksi ini, itu biasanya Satker langsung jika ada KPA yang baru nih, misal pindahan dari mana dan KPA yang lama juga pindah ke kantor mana itu kadang pembuatan usernya, jadi user yang sudah ada sebagai KPA hanya diganti namanya saja. Itu
sebenarnya mekanismenya bukan seperti itu. Itu sebenarnya bisa sih memang. User KPA itu namanya Bapak X, tapi NIP-nya punya Bapak B. Iya, jadi kok ini gimana gitu kan? Nanti di barnya juga ketahuan tuh penandatangan kan. Itu yang kurang pas dan memang bukan seperti itu. Makanya di sini saya perlu sampaikan Bapak Ibu, untuk mekanisme pendaftaran user KPA, silakan diajukan ke KPPN seperti biasa dengan mengajukan surat permohonan pembuatan user e-rekon baru. Nanti bisa dikirim via email ke KPPN atau via hard file juga boleh. Nanti disampaikan kemudian di sini yang proses juga saya langsung. Oh iya betul, biar kita biar infonya saling ini. Nah, itu betul dilakukan proses permohonan. Nanti di kami di PN melalui admin atau nanti didaftarkan dari NIP yang penting ini NIP, nama, alamat, nomor telepon, email. Kewenangan satkernya itu sebagai siapa, itu yang paling penting. Nah, nanti mekanismenya untuk data user PA yang lama akan kami kumpulkan user nyangkut. Oh Ya kan Bang ya? Bisa ada pindahan dari kantor kejaksaan dari Merauke, pindah ke Singkawang. Nah, di Merauke belum dimatikan nih, belum dihapus, di-delete kewenangan usernya. Nanti di Singkawang belum bisa membuat user baru. Nah, karena NIP-nya masih nyantol di satker lama yang di Merauke. Ya, itu benar sekali. Kurang lebih seperti itu tahap pendaftarannya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke web e-rekonnya, nanti kalau sekali kita masuk kan ada tampilan depannya nih ya, home-nya istilahnya. Nah, ini dijelaskan. Kelihatan nggak? Oh iya. Bisa kok. Oke. Nah, itu bisa kelihatan. Selamat datang di aplikasi e-rekon. Penjelasan update-update versi sekian yang aktif gitu kan ya. Nah, di sini perlu saya sampaikan juga ada keterangan. Ini yang sebenarnya bisa jadi momok sih kalau kita bilang, yaitu data-data OLAP, terutama BMN itu lama, Bang. Kendalanya di situ. Karena memang di sini kan proses rekonsiliasi ada dua jenis nih, rekon keuangan dan rekon BMN. Nah, kalau rekon keuangan biasanya lebih cepat. Sekalinya satker upload, bisa tuh kita download hasil Excel-nya kan. Kita rekon, oh nggak selisih, oke sementara aman nih, keuangan saja yang aman. Terus BMN-nya belum nih. Nah, BMN-nya itu yang normal butuh waktu 1 kali OLAP. 1 kali OLAP itu ada 6 jam. Wah, 6 jam ya? Iya, cukup lama sih. Harus sabar ya. Jadi upload jam 12 siang, nantilah setelah maghrib coba dicek lagi. Memang harus bertahap, sedikit sabar. Gitu. Nah, itu kalau keadaan normal sih ya Bang ya. Kalau keadaan agak tidak normal, bisa lebih lama lagi. Bisa lebih lama 2 kali orang bisa ya Allah. Kalau di akhir-akhir ya? Iya, di akhir-akhir banyak antrian. Ini yang kayaknya Bapak Ibu Satker juga boleh nih diketahui sekali dari pengembang aplikasi lah intinya ya, Bang ya. Dari pusat kami juga memang intinya menyampaikan kalau penyampaian rekonsiliasi bulan Mei Juni kan itu dalam 1 bulan yang sama tuh. Wah, itu sungguh harus ekstra sabar. Nah, betul. Aplikasinya juga harus oke. Itu tuh e-rekonnya sedikit karena banyak yang upload kali ya. Terus banyak data-data numpuk. Jadi agak lama e-rekon memproses atau mempush datanya gitu. Jadi mohon maaf juga untuk Bapak Ibu menunggu terlalu lama dan ternyata dari situ banyak banget tuh selisih, Bang. Kurang beres. Iya. Padahal dari satker, Mbak, ini saya rekon internal sudah sama, kok di rekon beda ya. Nah, selama ini kan mungkin yang jadi pegangan umumnya dianggap sebagai data siap ya, dianggapnya. Atau data span. Data span, span betul. Cuma yang benar kan ujungnya adalah dokumen sumber ya, Bang. Betul. Itu yang pertama kita pegang. Jadi
Ya udah kalau data siapnya menyatakan A, namun Satker dari dokumen sumber menyatakan B, ya sudah berarti bisa dibilang data siapnya memang kurang tepat. Terlalu baikkan. Nggak apa-apa, Ya, karena itu sistem juga sih. memang nggak menutup Kemungkinan. ada kesalahan di data siapnya, karena Betul. selama saya dulu jadi petugas Vera juga pernah mengalami itu ada perbedaan di data siapnya, dan Iya. itu kita harus melakukan pembetulan ke Pembetulan, kantor betul. pusat. Tapi, jangan langsung wah Dan mau langsung ngikutin percaya siap deh juga. gitu kan. Iya. Kalau ada sih. Betul. Sudah juga disediakan kayak format dari KPA jika memang transaksi ini tidak ada di Satker kami gitu kan. Ya. Ada formatnya juga pernyataan KPA. Nah, ini dijelaskan data laporan BPN per 2 Agustus 2021 pukul 6 pagi untuk data sampai 2 Agustus jam 6 pagi. Nah, bisa dicek di sini. Terus untuk paling awal nih, ini kita bisa milih ke misalnya profil kualitas laporan keuangan bulan Juni nih, di menu profil kualitas LK. Ini berarti adalah menu apa nih? Menu summary ya, apa ya? Menu semua selisih-selisih itu sudah kelihatan di sini. Oh, gitu. Boleh kita cek, misal periode kemarin Juni, Satker Poltesa, kemudian kita klik tombol search ini. Nggak muncul. Oh iya ya. Atau nggak muncul. Kita coba di bulan lain. Boleh bulan lain, coba kita Juli. Harusnya banyak selisih sih, kan belum rekon nih. Wah, nggak muncul. Aku coba sama user aku aja nggak muncul ya. Bisa. Ini nampaknya ada sedikit kendala. Boleh saya ganti aja ke user KPPN nih, Bapak Ibu, biar sekalian tampilannya seperti apa. Nanti saya Kurang lebih tampilkan. sama. Sama, kurang lebih sama. Nah, user KPPN. Nah, ini tadi kita sampai di sini ya, profil kualitas LK. Kalau di user KPPN, itu yang muncul sebenarnya banyak, karena KPPN kan bisa melihat data Satker. Kalau tadi kan cuma 2 baris aja, periode dan Satker. Kalau di kami bisa melihat masing-masing Satker. Ini semua Satker yang aktif di KPPN Singkawang. Nah, tapi kalau untuk pengen lihat semua langsung, ya intinya dipilih KPPN dan lain-lainnya periode bulan, coba periode Juni aja. Gitu. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau udah hijau biasanya sudah lega sih, Mas. Sudah ada yang selisih begitu. Nah, ini tetap dan lain-lain. Kepatuhan, siap download ada berapa, menunggu TTK Sfera ada berapa. Nah, itu seperti itu. Jadi per Ini ke jari ya maksudnya. langkah-langkahnya itu udah ada muncul. Gitu. Betul. Ini bisa dilihat semuanya. Ini contohnya milik Kejari deh, Kejari Singkawang. Karena yang di default paling atas di user kami Kejari. Nah, udah hijau semua. Ini Kejari punya Mbak Ari nih. Kalau Kejari udah hijau semua, insya Allah udah benar. Kalau ada TDK ini bisa dilihat dari sini. Nanti di tangan Satker juga muncul seperti ini. Betul, ya? sama. Cuma di satu kan kewenangan menu-menunya nggak sebanyak di sini. Iya. Intinya sama sih. Ya, bisa melihat Satker itu sendiri. Betul. Ini ada 4 menu nih, kepatuhan, kelengkapan, validitas, dan validitas 1 ya, dan validitas 2. Itu bisa dilihat dari situ. Nah, terus kita beralih ke menu lain. Proses rekon nih, yang ini sudah sangat tidak asing, utamanya justru betul. Nah, ada 3 submenu di sini. Yang pertama, coba kita balik ke submenu jadwal upload. Nah, ini jadwal upload. Jadwal upload kalau di kampanye muncul ada KL, ini per KL ya.
Wah, ada berapa KL? 25, 24 sebenarnya, karena yang satu default untuk semua KL. Ini ada beberapa KL yang muncul di sini, berarti jadwalnya berbeda dengan jadwal default yang umum, betul. Kadang soalnya kalau close recon itu ada beberapa satker yang minta diperpanjang atau udah tutup duluan gitu kan, itu yang bikin beda Biasanya dari dari eselon eselon satunya. satunya, betul. Nah, perlu disampaikan juga di sini biasanya kadang Bapak Ibu, wah close-nya nanti tanggal 30 Juli nih untuk rekon Juni. Padahal kan cara membaca ini sudah H-1. Ya, Itulah. jangan sampai salah membaca tanggalnya Iya, gitu ya. nanti upload tanggal 30 aja. Tanggal 30, Mbak, kok Udah kami nggak close. bisa upload. Oh, upload terakhir kemarin, H-1, seperti itu. Ini prosedur membacanya. Juli belum ada jadwalnya, Bapak Ibu. Kita tunggu saja. Oke, dibuka. Iya, ini H-1. Nah, itu kadang saya juga ganti-ganti ke Bapak Ibu untuk cek asli di jadwal upload ini, karena jadi itu kadang masing-masing KL juga beda. Gitu aja. Terus langsung pilih advance filternya. Status SAI banyak nih. Belum rekon, TTD KPA, dan lain-lain. Nah, ini kalau untuk menu ini, biasanya saya langsung lihat nih, milih analisa hasil rekon. Harusnya sih nggak ada, karena kan udah nggak ada yang upload. Nah, nggak ada datanya. Terus, kalau misal ada yang sudah melakukan TTD KPA nih, oke, kami cek menunggu TTD kasih Vera, nanti muncul, tinggal kita TTD gitu aja. Sebenarnya alurnya itu pertama jelas terupload, kemudian akan muncul status apa itu proses pembentukan Excel ya. Nah, itu sedang merekod mandiri rekodnya. Kemudian nanti setelah itu bakalan ini statusnya berubah di analisa hasil rekon. Itulah kalau analisa hasil rekon itu sedang ibaratnya menunggu KPPN untuk menganalisa. Bukan KPPN. Ya, satker sendiri itu juga bisa. Itu yang rekod mandiri. Nah, betul sekali. Jadi kadang kan di KPPN mungkin antrinya banyak atau gimana. Boleh nih KPPN mungkin agak lama atau bolehlah aku merekam sendiri dulu gitu kan. Boleh di download Excel-nya. Betul. Bisa di download Excel-nya mungkin Salah satu yang berarti semua sudah menjadi bar ya. Salah satu oke. Kita pilih Juli deh. Kan Juli belum rekon nih. Jadi belum ada datanya. Oke. Nah, semuanya ini udah jadi bar. Coba ke PA Bung Tayang ya. Download Excel. Ke mana nih? Oke. Ini langsung ambilin. Iya, langsung. Oh iya. Bentar, Mas. Ini sekarang ulang ya. Nah, di sini ya. Coba langsung nih ke rekap semuanya. Ini apa ya? Awalnya. Mukanya nih. Nah, ini kalau yang paling saya suka nih, Bang. Kalau diselisihnya udah 0 semua udah sedikit lega, sedikit sih belum 100% ya. sedikit. Tapi itu bukan jaminan. Betul, karena ya maka kita coba lagi nih lihat sheet yang lain. Betul, dokumen sumber juga. Rekap semuanya ini udah selisihnya nggak ada nih. Oke, alhamdulillah. Terus ke sheet pagu belanja cowanya nih nggak ada juga yang beda. Belanja cowok bedanya nggak ada. Pembelian belanja cowok beda nggak ada, karena ini bisa dipastikan nggak ada sih, karena kan udah terbit bar ya, udah oke semua estimasi Nah, ini PNBP. kalau muncul di belanja beda tuh biasanya karena apa? Nah, kalau muncul di ini pagu belanja beda. Kalau muncul di misal pagu belanja beda atau belanja beda itu biasanya karena yang pertama memang satker kurang catat. Itu yang sudah pasti sering terjadi. Yang kedua bisa saja muncul beda karena perbedaan seperti tanggal, mungkin nama dokumen perekamannya. Nah, yang penting nominalnya nggak selisih, itu nomor 1. Cuma di apa ya,
inginnya sih semuanya nggak ada yang beda kan, Biar bersih lah. biar bersih istilahnya. Excelnya bersih. Betul. Cuma kalau misal kayak selisih tanggal 1 hari atau penamaan huruf yang kurang tepat masih bisa kami tolerir sih, asal dalam 1 bulan yang sama gitu. Sebenarnya kalau di pengembalian belanja COA atau estimasi PNB COA, belanja COA, pagu COA yang tentang COA ada muncul beda, pasti itu salah. Oh gitu. Tapi Ya, kalau yang muncul belanja beda, bukan belanja COA beda, itu bisa saja nggak apa-apa gitu. Oh, COA-nya itu yang pertama loh. COA-nya Nah, paling COA-nya penting ya. paling penting COA tuh harus tidak ada yang terus kita kembali lagi ke coba ke Eropa-nya ya. Ini. Oke. Belum ya? Agak lama. Kita close saja. Lama sih. Udah. mungkin sambil menunggu survei-nya nih. Oke. Kemarin tuh saya sempat dengar, Mas kok ada estimasi PNBP beda gitu. Nah itu apakah estimasi itu tidak jadi masalah atau bagaimana? estimasi satker ini bea cukai. Oh ya. Bea cukai itu estimasi PNBP. Nah, sebenarnya yang tahu pasti kan satker sendiri, Ya. karena itu nanti ada rekon eselon 1 ya, tingkat eselon 1 di mana nanti semua satker bea cukai dikonsolidasi di pusat. Jadi tidak apa untuk satker bea cukai, tenang saja itu selisih yang wajar karena memang semuanya Wajar. seperti itu justru kalau untuk bea cukai. Oh ya, karena PNBP ini kan istilahnya nggak pasti gitu lah ya. Betul. Setiap bulan bisa beda. Iya. Namun biasanya di perencanaan itu Ya kan udah. ada estimasi segini. Nah, itu dibagi rata tuh per bulan. Betul. Januari sampai Desember. Nah, itu Hmm. kan tapi kan setiap bulan gitu tidak semuanya bisa sama dengan perencanaannya itu. Jadi ada selisih di situ itu adalah hal yang wajar. Iya, betul sekali. Entah itu minus atau lebih, gitu kan pasti ada Ada setiap aja bulan. yang timbul selisih. Justru kemungkinan nggak selisih itu kecil banget. Kayaknya malah. belum pernah selama saya di sini deh Bang. Itu. Malah nanti saya, loh kok ini tumben nggak selisih gitu ya. Gitu. Nah ini menu-menunya ini sudah kan statusnya udah baru siap download ya Bang ya. Ya. Jadi menu-menu di Action ini nggak banyak. Ini Heeh. tampilan melegakan ya untuk petugas. Lega Besok. sudah selesai. Nah, kita buka lagi untuk bulan ini nanti. Terus menu upload jelas untuk upload rekon, laporan nih, laporan keuangan tentang neraca percobaan dan lain-lain. LRA, betul, dan laporan yang lain. Laporan BMN juga. Ya, ini laporan-laporan LRA, LOLP kan yang jadi sumber nih kita buat LK. Kan nanti dari LRA, LOLPE, misal nih periode 30 Juni kemarin kita bikin laporan. Nah, nanti dibandingkan ke berarti 30 Juni 2020 ke tahun lalunya. Nah, tapi kalau untuk neraca kan sudah kita tahu ya, kalau neraca dibandingkan di audited tahun sebelumnya. Ya. Gitu aja. Jadi kalau LRA, LOLPE dibandingkannya dengan sama bulan. semester. Betul. Jadi kalau semester 1 dibandingkan dengan semester 1 1 juga, tapi di tahun sebelumnya gitu. Betul. Dibandingkan di tahun sebelumnya. Terus laporan BMN juga. Nah, BMN posisi di neraca dan lain-lain. Nah, ini tuh monitoring keuangan. Kita beralih ke sini. Wah, ini juga bisa sekali kita lihat menu, submenu, transaksi dalam konfirmasi atau yang biasa kita singkat TDK nih, Bang. Nah, boleh nih kita pilih di advance filter lagi. Sign-nya, satkernya, oke kita all aja. Nah, ini nih. Misal saya pengen tahu ada Pagudipa yang selisih enggak? Nah, kita pastikan dulu bulannya yang akan kita pilih. Terus ini semua saja pilihnya. Nah, ini yang penting sih biar sekalian kita tahu ada yang beda atau enggak. Makanya kita pilih yang beda langsung deh. Kalau pilih semua nanti yang sama juga muncul akan banyak tampilan. Wah, tidak ada. Alhamdulillah. Bersih berarti. Itu sama perlakuannya ke menu-menu lain. Gitu.
Gitu aja. Ibaratnya kalau dari Excel yang tadi kita buka per sheet itu ada selisih, bisa juga kita lihat dari sini, di sini juga muncul. Bisa selisih di belanja. Nah, ini kita klik belanja gitu aja. Nah, ini menu-menunya, ada menu seperti ini. Monitoring BMN juga, rekap rekod internal. Ini nanti di sini saya di KPPN bisa tahu, misal per bulan Juni kami milih yang beda. Kita advance filter lagi. Beda per BMN belum rekon atau BMN upload tapi gagal dan lain-lain bisa kami lihat dari sini. Ini tuh agak perjuangan juga sih, jujur ini untuk melihat ini karena satu-satu KL-nya harus kami search. Nah, ini lebih detailnya di rekonsiliasi internalnya. Ini nih, rekon ini internal tuh. Menu ini bukan cuma menu yang ada di KPPN ya. Betul, Bapak Di Ibu bisa, Satker pun juga bisa melihat menu ini. iya, Jadi secara mandiri. silakan Bapak Ibu, mungkin kalau udah upload, udah analisa nih, tapi kalau belum bisa periksa, Iya. ya udah saya periksa Saya periksa dulu sendiri aja, biar Namanya lebih cepat. analisa mandiri. Betul sekali, sangat disarankan malah. Iya, betul. Betul. Nah, ini misal bulan Juni kita pilih yang beda. Nah, ini nih ada 3 aspek ya Bang ya. Ada persediaan, aset tetap, aset lainnya. Mana yang mau kita Dasarnya bukan dari KPPN ya, sebelumnya kan di KPNL KPANL tentunya. tentunya. Nah, mulai dari 2018 baru dipindahkan ke KPPN ya. KPPN, jadi kita pun masih untuk detailnya sampai sedetail-detailnya kita pun juga sebenarnya masih meraba-raba. Jadi Iya, sebenarnya. kembali saling. lagi mungkin dari kalau BUMN ini dari satkernya itu adalah yang lebih mengerti daripada KPPN. Nah, Jadi, yang tahu transaksinya ya. nah, yang tahu transaksinya. Jadi alangkah baiknya kalau satker itu sudah bisa melakukan Analisa analisa mandiri. sendiri. Oke. Terus Ini sekali kan BUMN juga ada user khususnya kan atau rekon? ya untuk biasanya user ada 3. BMN dulu kan dibuatkan Ya. semua. Ya, biasanya kan dibuatkan masing-masing. Cuma mungkin lebih jarang dibuka sih. Oh, Tapi untuk semua satker nanti ada rekon SP2D BMN akun 53 dan lain-lain bisa dicek juga. Monitoring lainnya. KTM nih yang setiap tahun pasti jadi momok nggak sih Bang? Iya, Itu kendalanya biasanya banyak terjadi. betul. Kadang di satker sudah Catat di satker lain pusatnya yang belum dicatat, atau di satker sini sudah catat, satker lain belum dicatat. Belum, Nah, itu nah itu. biasanya menimbulkan selisih. muncul nih di TKTL. Jadi kalau mungkin ada menerima apa ya istilahnya? Kiriman barang atau apapun itu bisa dipastikan lagi dengan dikomunikasikan lah betul, sama betul. pengirimnya. Butuh konfirmasi kedua Konfirmasi. belah pihak kerjasama. Monitoring rival, ada terus rincian Rival ini sering digunakan ya. Iya, rival. Terus daftar nih, banyak menu, ada neraca tidak balance, saldo tidak normal, dan lain-lain. Ini kalau saldo tidak normal tuh biasanya kenapa? Ya dari judulnya saja saldonya tidak normal. Nah, debit kreditnya ya. Oh, debit kreditnya. Gitu. Biasanya karena saja ada SPM yang udah dicatat di persediaan tapi belum di SP2D-kan atau lintas bulan gitu misal salah satunya juga bisa. Artinya ada saldo yang tidak normal, debit kreditnya seperti itu. Aset belum diregister juga, persediaan belum diregister. Tapi biasanya ini karena memang dari satker belum catat sih biasanya saja. Gitu. Baru transaksi tapi bukan di simak ya. Iya, mungkin caranya kurang. Akun referensi pagu minus. Pagu minus itu banyak penyebabnya sih. Apalagi akun 51, tapi ya walaupun memang tidak apa ya untuk akun 51 tapi kan inginnya secepatnya bisa diselesaikan. Pagu minus biasanya apa karena belum memutakhirkan revisi POK ke Kanwil JPP juga. Oh, itu juga bisa berpengaruh ya. Betul. Atau ada revisi satker, revisi di pusat nih, satker belum dikasih tahu. Bisa juga. Pengalaman tahun kemarin ada kembali belanja, tahun usai, cuma tidak lazim. Cuma tidak lazim itu juga kadang-kadang nih muncul. Cuma tidak lazim. Tapi kalau untuk transaksi hibah masih dibolehkan, memang diperbolehkan transaksi hibah pengembalian belanja aset
modal boleh, jurnal tidak lazim. Jurnal umum penyesuaian, nanti kalau ada satker yang melakukan jurnal, sebenarnya kami bisa lihat dari sini, saldo akrual, saldo kas. Pajak non BA itu sebenarnya apa ya, satker bisa lihat mandiri di sini, ini tuh menu di mana bisa ngecek satker salah nggak waktu bikin potongan SPM nih, kode satker 41. Pokoknya yang tentang pajak lah, kan harusnya cuma ada di satker bea cukai dan pajak tentunya, pajak. Nah, cuma kadang ada yang lupa masuk ke pada satker sendiri. Gitu, ini bisa daftar BMN, nilai perolehan buku minus nih, ini yang jadi momok yang tadi sempat sedikit kita bahas, yang ya, akan dilakukan perbaikan terus-menerus, apalagi akan migrasi ke Sakti. Tanggal buku dan lain-lain, referensi COA. Nah, ini ada referensi lain-lain. Satu akun program ada. Nah, kalau untuk di Erekonya sebenarnya seperti itu ya. Mungkin kalau untuk operator lama ya memang seperti itu, sudah familiar ya Bang ya. Cuma untuk mungkin beberapa operator baru mungkin butuh refreshment juga nih gitu kan. Jadi seperti itu, sepertinya perlu kami sampaikan tuh rekonsiliasi internal yang selisih. Walaupun kalau dari pengalaman 2 bulan kemarin rekon itu ada selisih, cuma disebabkan karena rekonnya yang mungkin perpusnya belum sempurna prosesnya. Tapi dipastikan dari satker catatnya sudah betul, gitu aja sih. Tidak ada rekonsiliasi internal yang selisih. Terus TDK COA nih. TDK COA secara nominal rupiah mungkin nggak ada selisih, tapi yang kayak tadi kita bilang jangan sampai deh ada TDK COA, karena itu juga mempengaruhi laporan pada akhirnya. Misal di satker biasanya sih koreksi SPM nih, yang sering sih, walaupun banyak penyebab lainnya. Misal ada koreksi SPM dari akun 51 sekian, terus ke 51 sekian lagi gitu kan, 52 deh. Nah itu biasanya kan lintas bulan tuh. Ya. Misal di selisih bulan Juni dilakukan koreksi bulan Juli gitu ya. Padahal rekonnya masih Juni. Nanti tolong kembalikan saja lagi ke rekon SPM yang sebelum koreksi. Ya, itu nanti juga pengaruhnya ke laporan mungkin di tingkat atas sih, kayak eselon dan lain sebagainya. Betul. Bisa kan mereka kadang mau cetak laporan nih, pencairan atas akun ini berapa. Tapi kok nggak sama gitu kan, ada anomali. Itu aja. TDK COA sudah. Terus untuk bersiap download, ini nih dari bersiap download deh. Sebelumnya riset bar. Kalau satker rekon kan tentunya seperti yang tadi kita bahas, upload, terus PPN menganalisa, sudah oke, sudah menunggu TTD KPA statusnya, lalu menunggu TTD Kasivera tentunya. Nah, sudah diproses, selesai, maka terbitlah bar. Nah, untuk sekarang jika satker ingin melakukan proses riset bar, biar lebih cepat, memang cukup dilakukan dengan mengirim pesan lewat user KPA satker ke Erekon gitu aja. Jadi tidak tidak pakai surat pun sebenarnya kami terima juga, karena itu kan sudah user milik KPA. Ada rekam jejaknya istilahnya. Terus sebenarnya satker tuh masih bisa upload kalau status rekonnya tuh maksimal menunggu TTD KPA. Jadi masih betul. Jadi kadang kalau misal ada yang bilang, Mbak, saya bisa upload nggak? Tapi status rekonnya masih analisa hasil rekon nih, gitu kan. Nah, itu boleh banget, bisa banget, gitu aja. Maksimal nggak bisa tuh menunggu, maksimal bisa tuh menunggu TTD KPA. TTD KPA tuh masih bisa. Masih bisa. Kalau TTD Kasivera udah nggak bisa. Ya. Kan dari pihak satker sudah menyetujui nih, kok mau upload lagi nggak bisa. Gitu. Nah, terus perlu disampaikan juga, memang kadang upload ke Rekon kalau antriannya banyak, panjang, lama juga sih. Proses uploadnya aja lama. Bentukan Excel-nya kadang lama juga. Betul. Ya. Nanti sekalinya statusnya sudah menjadi analisa Rekon, 10 satker semuanya, gitu kan. Sekalinya belum muncul semuanya, muncul semua. Itu makanya kalau misal memang ada indikasi Erekon melambat,
nggak apa-apa, nggak usah diupload berulang-ulang gitu aja. Ya, terus Oh iya. iya, tentunya untuk upload ulang tadi memperhatikan lagi. Ini status sudah kayak gini, tapi betul. jadwalnya masih buka nggak? Wah, itu yang paling Status begini, tapi jadwalnya udah tutup betul. kan, kita nggak bisa upload. Ya, Iya. Kadang Bapak Ibu juga ini masalah time management ya sebenarnya ya. Uploadnya jangan mepet-mepet. Yang pertama kami sangat menekankan itu karena ya kalau tidak mepet kan banyak waktu untuk banyak waktu untuk perbaikan. perbaikan istilahnya gitu, antisipasi. Kalau udah mepet, aduh, terus belum lagi proses-proses apa lagi koreksi-koreksi yang membutuhkan span nih. Iya. Kan prosesnya bisa 1-2 hari kerja. Belum nanti update-nya mungkin agak terganggu. Sementara dari pihak Satker belum sudah close. Iya. Cuma kalau misal di akhir tahun mungkin contohnya atau memang harus upload banget nih Satker bisa mengajukan berjenjang ke Kanwil, terus kami nanti ke eselon 1, nanti akan dibuatkan permintaan dibuka kembali open lagi dari eselon 1 masing-masing ke eselon 1. Makanya sudah kalau untuk rekon Bapak Ibu sering-sering lihat jadwalnya. Betul, jangan sampai miss. Dan yang paling penting juga sinergi antar operator sih. Betul. Kadang operator saibanya masih nunggu. Udah siap nih. Upload, tinggal betul. tunggu kiriman dari BPN. Dua operator yang lain kadang, waduh lama, saya mau upload keuangannya dulu deh, Mbak. Ya. Boleh nggak? Boleh banget, bisa banget. Cuma ya itu memang perlu internal Satker lah ya, Betul. koordinasinya sebaik mungkin. Istilahnya kan nanti jadi 2 kali jalan. Betul, 2 kali jalan. Karena belum tentu BPN masuk, keuangannya nggak berubah. Itulah, Bisa juga nanti berubah, bisa berubah gitu ya. nanti, wah, rekon berapa kali lagi nih. Gitu. Kurang lebih seperti itu nih, Bang. Oke. Mungkin kita open dulu aja dari Satker untuk apakah ada yang ingin diberikan pertanyaan ataupun curhatan. Boleh, curhatan sangat dibuka. Keluh Bisa kesah saat disampaikan. melakukan rekonsiliasi kemarin. Sudah ada pertanyaan? Oh iya. Coba nih dari atas nih. Besarkan aja. Ditarik aja. Dari Bu Yeni, Kemenak Bengkayang. Mana? Kita cari dulu. Mbak, apa? Mbak, di Satker kami KPA-nya masih PLT. Apakah jangan di biru itu nggak kelihatan. Apakah mengajukan permohonan user KPA sekarang atau nanti kalau sudah KPA yang baru? Nah, di PLT nih. PLT nih Bang, gimana Bang? Kalau menurut saya diajukan aja. Ya. Karena walaupun itu PLT kan istilahnya yang pejabat sekarang kan memang PLT tersebut. Jadi ya diajukan saja, nanti kalau memang sudah ada KPA yang sudah dilantik, itu diajukan lagi. Nggak apa-apa 2 kali perubahan. Kita pun siap mengubahnya. Siap. Siap, terima kasih. Ini dibuat. Ya, sama-sama Ibu. Terus, wah rekamannya nanti bisa di kanal YouTube juga. Oh, Nah, nanti akan rekaman. di YouTube untuk rekamannya. Bisa banget Ibu Bu Juwanti saya. Ya. Terus Mungkin ada lagi ada dari lagi. Bapak Ibu. Ini mumpung rekon belum dibuka juga, apakah ada pertanyaan untuk persiapan rekon mungkin? Persiapan rekon ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Boleh flashback nih ke 2 bulan rekon kemarin, Bang. Betul. Sebenarnya kalau musim-musim LPJ rekon kan ramai sekali, apalagi nih awal bulan nih Bang, tanggal 2 hari pertama di bulan ini, hari Senin. Aduh, kita harus semangat. Iya, itu sebenarnya banyak banget kendala. Walaupun sebenarnya kendalanya hampir sama. Cuma dialami oleh Satker yang berbeda-beda deh. Jadi kadang saya juga menerima pertanyaan beberapa Satker yang sejenis. Itu aja. Dan kadang maaf juga, mungkin kalau agak slow respon ya, kadang sedang menyelesaikan kasus yang ini. Nanti untuk yang lain
Pasti menunggu. Bisa Kak. Kalau yang dari flashback kemarin, kendalanya tuh ini Bang, yang sangat menjadi momok. Apa coba Bang bisa ditebak nggak? Oh ya, karena saya belum bilang ya. Kendalanya itu kendala aplikasi. Dari aplikasi sendiri ya malahan. Aplikasi justru, betul. Kalau untuk transaksi, insya Allah Salter udah katam lah ya. Kalau untuk transaksi kita perlu cross-check saja, yang penting tidak selisih benar sesuai dokumen sumber. Nah, untuk aplikasi nih, kadang apa ya, Salter sudah menginput dengan benar. Kurang berteman nih. Aku masuk ke Saibanya Iya, dari persediaannya, simaknya juga Bang, Saibanya, gitu. Rekonya sendiri. Iya. Mungkin masih baru dibuka juga. Betul. Baru dibuka aplikasi baru. Sebulan buka 2 kali Bang. Untuk rekon Mei dan Juni. Untuk seperti apa itu ya, rekonnya tuh sangat apanya harus kuat memang. Saya ada nyimpen beberapa pertanyaan nih Bang Pul. Kayak aja ya biar cepat ya. Itu ada beberapa pertanyaan, bukan pertanyaan sudah terselesaikan waktu proses rekon itu. Sharing saja, mungkin teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain mengalami Mungkin juga. depannya ada yang bertemu permasalahan ini gitulah ya. Betul. Iya, ada tuh. Kenapa status upload data simak BUMN di rekon gagal atau ada tidak ada? Padahal sudah pakai aplikasi versi terbaru. Ini untuk yang saya ingat ada Satkar beberapa ini sepertinya dari Pak Boy ya, MTS 3 Jawa, MTS 3 Sambas ada dari Pak Boy, terus ada dari Buina, PN Singkawang ada juga, dan beberapa Satkar Bapak Ibu lain juga ada kendala seperti ini. Nah, kalau untuk bahas solusi aplikasi ya Bang, sebenarnya banyak cara nggak sih? Itu agak tricky. Ya, betul. Beda komputer pun beda. Penyelesaiannya, betul. Beda komputer, beda PC, beda penyelesaiannya. Kayak yang penting coba-coba aja nih dari sekian solusi mana yang cocok di komputer kita masing-masing gitu. Nah, ini kalau untuk Pak Boy kemarin saya tanya sama beliau, penyelesaiannya hanya seperti ini. Mas, Pak Boy itu menyelesaikan di waktu malam hari. Yang pertama, biar proses upload rekon lancar. Kalau malam hari, ya pasti kan antriannya nggak terlalu banyak. Paling beberapa saat aja yang memang mengerjakan di malam hari. Nah, itu dari beliau sendiri bilang kalau saya merestart komputernya, kemudian ini tinggal dibuka aplikasinya, entah itu yang error simak atau Saiba lah ya katakan. Tapi saya bukannya dari klik kanan run as administrator di file Excel-nya, bukan di shortcut-nya langsung. Gitu. Ternyata pengaruh ya itu kan. Folder C-nya ya. Langsung, bukan di memang untuk beberapa aplikasi kayak persediaan sama Saiba itu biasanya berpengaruh. Iya. Ampun. Seperti itu ternyata sangat berpengaruh ya. Kan kita taunya buka pakai upload. itu kalau untuk Pak Boy. Kalau untuk Buina kemarin sepertinya ibunya ini ada mengirim file bentukan simak, filenya tuh disimpan di file C Saiba, dilebur dengan file C Saiba gitu. Terus file yang dari Saiba ke Ereco-nya disimpan di flash disk sepertinya. Jadi memang benar sih penyelesaiannya banyak cara. Iya. Tinggal disesuaikan. Mana yang cocok. Terus input PNBP di Saiba bisa sudah selesai di Satkar. Namun kenapa tidak terbaca di Erekon sehingga timbul selisih? Wah, ini banyak banget Satkar kemarin. Dan saya kayaknya nggak ketarik ya. Iya, intinya tuh nggak ketarik. Jadi dari Bapak Ibu Satkar sudah mengkonfirmasi bahwa beliau semua sudah upload, sudah rekam. Sudah rekam maupun dari rekam manual atau tarik data. Cuma kok 1, 2, 3 kali upload belum terbaca ya Mbak ya, gitu kan. Terus saya juga kalau untuk kendali untuk
masalah kayak gini agak susah juga sih, soalnya aplikasi. Tapi ternyata bisa terselesaikan tetap alhamdulillah. Dan kalau saya perhatikan yang bisa satker yang sudah bisa tidak selisih untuk kasus ini itu yang sudah upload di atas 5-6 kali. Coba gimana tuh? Itu penyelesaiannya apakah ada update aplikasi atau gimana? Penyelesaiannya yang saya himpun dari Bapak Ibu Satker nih yang mengalami langsung, itu tuh mereka ini upload pertama, kedua, ketiga, misal tarik dari data SAS, kemudian upload berikutnya kami rekam manual, terus belum bisa, tarik lagi, belum bisa rekam manual, upload lagi, baru bisa. Nah, harus berulang-ulang dan biasanya yang berhasil yang pas upload rekam manual. Gitu aja. Nah ini kan timbul selisih, seolah-olah satker lebih catat nih, si siapnya nggak ada, jangan langsung, wah apakah saya ada yang salah gitu. Makanya harus dilihat dari dokumen sumbernya. Karena siap juga sebenarnya tidak selalu benar, tapi yang bisa jadi pegangan siap sih sejauh ini sebelum dokumen sumber gitu. Betul. Terus neraca Erekon dan neraca aplikasi beda, padahal neraca Simak dan Saibas Pak Hartanto dari Pensambas juga seperti itu. Nah makanya kemarin saya sempat share sih kayak tata cara ini agar selisihnya tuh hilang rekor internalnya. Itu tuh sebenarnya dicoba-coba aja sih ya. Solusinya emang itu aja. Jadi kayak batal kirim, terus diposting ulang saibanya dari Januari sampai Juni. Disimpan ADK-nya di folder yang bersih tanpa spasi. Boleh di-upload di jam kalau nyebut nih. Kalau malam hari biar lancar mungkin ya. Gitu. Terus di Pak Al ada dari KPU Sambas, setelah update aplikasi, proses transfer data dari persediaan ke Simak BMN dari penolakan dan muncul notifikasi belum terupdate. Padahal aplikasinya udah update nih, tapi muncul. Itu biasanya ketinggalan tuh. Ya. Kan update aplikasi biasanya ada 2. Update aplikasi, biasanya update referensinya ketinggalan atau mungkin memang dari aplikasinya yang iya ada juga. Banyak masalah. Jadi dicek lagi aja untuk update, jangan lupa biasanya karena ada 2 kali update, ada update aplikasi dan update referensi. Betul sekali. Kurang lebih dari aplikasi itu kemarin masalahnya banyak banget aplikasi. Jujur ini bukan di satker kita saja, lingkup Kabupaten Singkawang, di satker seluruh Indonesia juga kendalanya. Jadi memang ini ya sudah aplikasi ya mau gimana ya, kalau memang seperti itu kita harus sabar-sabar saja mencoba penyelesaiannya. Kita cuma bisa melaporkan ke pusat dan berharap pada update aplikasi. Sementara solusinya gimana juga. Gitu. Jadi gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Pengalaman satker. Bagus sekali. Bawah. Oke. Betul, nanti bagus sekali kalau bisa di-share di YouTube, pasti akan kami share. Betul. juga sudah di-share. Bapak Ibu bisa menyaksikan dari series awal ya. Dari awal sampai ini. Siap. Nah, mudah-mudahan share pengalaman dari satker kami. Nah, ini kami juga mengharapkan acara ini bisa jadi apa ya, wadah bagi kita saling sharing deh. Iya. Nah, kendala-kendala selain teknis banget, selain membahas teknis gitu ya, mungkin kayak ada kendala aplikasi yang ya aplikasi mana sih itu harus diselesaikan. Dari Bapak Ibu Satker belum ada pertanyaan lagi ya. Kalau dari Pak mungkin ada pengalaman apa lagi nih narasumber kita? Ada hal yang ingin di-share lagi? Ya, terima kasih Mbak. Ini Mbak Fani yang tadi itu yang satker 632039 itu yang di hasil COA-nya tuh kan ada yang contoh tadi tuh 632039 yang di file Excel yang setelah itu. Oke, oh iya, satker PA Bengkayang kalau nggak salah tadi. Maaf. Oh. Nah, itu gimana?
Yang Kirim Excelnya lagi. mana tadi tuh? Boleh boleh. Yang Oh, Excelnya tuh. boleh. Bentar ya. Sedikit. Nah ini nih. Yang ini Bentar, dari awal. dari sini nggak apa-apa Mbak. Ini kan Oke. udah nol Iya, dari semua sini. ya kan. Nah, Betul. Terus beralih sheet nih ya Pak ya. nah beralih sheet. Nah, Ini udah cowoknya nol. di bagian paku kosong nih. Oke, kita beralih ke Aman. yang lain. Belanja cowoknya juga. Wah, biasanya ini dua ini nih, Bang. Yang pertama. Paku belanja. Ada pendapatan juga sih yang cowoknya itu kalau ada berarti pasti salah. Belanjanya bersih ya Pak Victor ya. Habis itu Belanja tadi juga. berarti yang dari yang selisih kan? Oh, Sudah. contoh khusus selisih. ya, Nah, tapi bukan cowok. Boleh kita bahas. misalnya pagu ini biar enak ngelihatnya ya kan. Ini Gimana Pak tadi Victor? nih. Nah ini tanggal dokumen nih Mbak. Tanggal Kan, dokumen. Siap. jadi perbedaan antara Tasya dengan data AI. Ikutin dokumen Dokumen dipanya. DIPA nih, betul-betul. Nah, salah satu yang ini kan perbedaan, contoh sederhana perbedaan untuk pencatatan tanggal ya kan, Mbak. Ya. Memang di itunya kita bersih, tapi kalau pengen lebih bersih lagi, ikutin aja tanggal dokumen yang punyanya siap. Ibaratkan kalau saya mengartikannya begini, dari kalau saran kita ya Pak, ini nggak apa-apa kalau untuk dokumen DIPA ini selisih tanggal nggak apa-apa karena memang kan kita nyamakan sama tanggal di DIPA-nya yang diterima Satker itu kan memang tanggal 23 November gitu ya. Nah, untuk disiapkan mungkin ini adalah tanggal di mana DJA sudah menyetujui DIPA-nya tapi belum dipublikasikan, maksudnya belum disampaikan publish. Baru sampai ke DJA, belum sampai ke KL, ke eselonnya gitu kan biasanya DIPA kan setelah diisikan DJA diberikan per KL gitu kan. Nah, itu kan membutuhkan waktu. Jadi kalau saran dari kami sih nggak apa-apa, kita ikutin aja dokumen yang ada di satkernya gitu Pak. Aman dokumen sumber ya kan. Nah, kalau misalnya seperti ini Mas Saiful, jadi saya pengen nanya lagi nih. Nah, apakah ada kemungkinan kesamaan antara misalnya kita tanggal misalnya setoran? Betul, setoran. Halo? Ya. Halo. Iya. Nah, Mas. Jadi kalau misalnya ada contoh lain nih Mas, contoh lain tapi dengan beda yang lain ini kan. Nah ini kan salah satunya kan berhubungan dengan tanggal keluarnya di tanggal 14 bulan 11, sedangkan sampai di satkernya itu kan tanggal 23. Betul. Sebenarnya tidak jadi permasalahan, cuman nggak enak aja dilihat kan sederhananya kan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau di contoh lain misalnya saya melakukan setoran di tanggal 30 di akhir bulan, terkonfirmasi di tanggal 1. Oke, ini ya kalau ini kan dua hal yang berbeda tapi dari dua sisi yang berbeda. Ya, nah ini kalau ini kan tanggal buku benar, tanggal buku serta dokumen sumber yang kita terima. Kalau ini kan dokumen sumbernya yang terima kan per 23. Nah, ada nggak kira-kira? Nah, ini mungkin secara nggak langsung ini udah beda perlakuan. Iya. Iya kan Mbak Fani? Iya kan? Untuk DIPA kan memang kita khususkan DIPA kan memang ada selisih seperti ini pun nggak masalah. Tapi kalau untuk PNBP itu kan karena terkait dengan tanggal buku, nah nanti kan itu bisa apa ya? Proyeksi sih kan ya. Untuk proyeksi estimasinya kan bisa juga jadi berbeda ya. Jadi kita mau nggak mau kita harus menyesuaikan transaksi. Tanggal transaksi, tanggal bukunya, bukan tanggal store-nya. Gitu. Oh iya, itu kan biasa di nota konfirmasi ada ya? Betul. Nah, ini mungkin yang dimaksud Pak Victor kayak
setor Masih di oke. tanggal 30 Juni katakan ya. udah dicatat nih tanggal 30 Betul. Juni. Udah Tapi nggak waktu bisa. direkon kok ininya cuma ada di SAI, di siapnya nggak ada. Setelah dicek di siapnya ternyata tanggal 1 dikumpulkan. Ya, jadi ya karena mungkin diproses siang menuju sore Iya, ya. misalnya Seperti SP2D gitu sih. di banknya. Di banknya diproses sore. Jadi masuk tanggal buku besoknya. Iya. Makanya kadang kita juga ya sebaiknya mungkin jangan di akhir bulan deh ya. Kalau akhir-akhir mungkin agak pagi. Iya. Biar dia menimbulkan Bisa juga karena kan memang ada pendapatan di Iya. tanggal terakhir. Wah, gimana lagi tuh? memang beberapa itu juga. Nanti pintar-pintarlah kita ini sebenarnya. Memang Betul. memang di store sore kita Siap-siap samakan aja dengan tanggal buku. bukunya besok aja. Itulah gunanya untuk pre-awal. Sudah Iya. ketahuan, jadi nanti perbaikannya Iya. bisa langsung dilakukan. Nah, Bukan Pak Victor? Ya, kira-kira jadi yang kedua nih Mas tidak mempermasalahkan dan saya tidak bermasalah dengan ini. Andai kata saya SP2D, apakah itu bermasalah atau tidak, Mas? Ini tanggal 23 ya kan? Dokumen sumber yang saya peroleh nih. Kayak untuk mungkin gaji sama Nggak, Mas. PPNPS. Contoh aja nih. Nah itu gimana? Nah, Pak? Ini kan ini contoh aja nih, misalnya ini kan saya dapat dokumen sumbernya ini kan DIPA tanggal 23, sedangkan data masuknya itu kan tanggal 14. Kalau misalnya saya catat di saya tanggal 14, nah itu jadi masalah. Gimana Mbak Fani? kalau untuk Dicatatnya di DIPA. Satker. Kalau untuk ini ya yang DIPA. Contoh Sebenarnya, aja sih. Seperti kita bilang tidak apa Tidak apa-apa untuk ya. DIPA Untuk karena DIPA. semua Tapi kalau- satker Tapi dimasukkan kalau itu. untuk mungkin dari SP2D atau apa, nah itu kita tetap ikutin Cross check tanggal yang sebenarnya ya. aja. Nah, sebenarnya. Ya, berarti yang untuk data kesimpulan sederhana untuk mungkin ya kan data yang kita terima dari sananya dengan data dokumen sumber yang kita terima, kalau terdapat perbedaan sebenarnya tidak masalah, dan kalaupun kalau ingin kita perbaiki disesuaikan dengan tanggal keluarnya dokumen tersebut juga tidak masalah gitu ya Mas. Karena balik lagi Pak, tidak selamanya siap itu selalu benar. Betul. Bisa juga siap juga ada salah. Jadi, menutup kemungkinan nanti ada perbaikan di data siapnya bukan di SAI-nya gitu. Apa kalau kira-kira satker melaksanakan Oh ini yang benar kita nih gitu. Iya, silakan saja Silakan disampaikan nanti biar kita up ke saat agar ada perbaikan di data siapnya. Oh, itulah pentingnya saling cross check, merekon untuk data yang benar gitu. Cuma kalau untuk kode sumber dana cara penarikan, Nah, itu program kegiatan semua sampai akun lah ya, sampai akun. Sampai nilai. Kalau di nilai justru betul. Ini kalau di slide apa ya, belanja beda mungkin ya. Itu harus sama ya, Bang Ipul ya. Beda. Tapi kalau untuk tanggal, apalagi tanggal DIPA, nggak apa, ada perbedaan. Yang penting dalam 1 bulan. Tapi 1 bulan yang sama. 1 bulan yang sama. Cuma kalau untuk tanggal belanja beda, nggak sejauh itu sih perbedaan kayak tanggal DIPA juga. Tanggal PNBP. Nah ini kayak nomor dokumennya kan Mbak. Iya. Nomor dokumennya ini kan tanda petik dengan 09 nih. Tanda petik. Kenapa sulit? Oh ini. Tanda petik. Nah, apakah itu harus disesuaikan dengan nomor dokumen? Tadi kan tanggal. Yang sekarang nih belanjanya nih di tanda petik. Apakah kita lolos gimana tuh? Boleh banget. Nah ini biasanya kalau saya menemukan Excel yang apa ya selisihnya itu banyak, kan pusing nih. Biasanya saya akan ngefilter dulu, kita blok semua. Nanti Bapak Ibu mungkin juga sama ada yang pakai cara ini. Ini biar mempermudah saja. Kita blok semua ke data, kita sortir. Sortnya by nomor dokumen aja. Oke. Nah, nanti di sini kita bisa lihat nih
kanan kirinya. kanan kirinya. Udah ada perbandingan. 4 data, biasanya 4 ya, pasang-pasangan gitu Ya, sih. pas. 4 atau 2 tergantung Hmm. sheet yang kita periksa. Ini ada nomor dokumen yang belakangnya 2202. Oh enggak, ini 2 ding. 2 aja. Sama. Yang bawah tuh udah sama ya yang bawah. Oh, paham. Ah. Maaf. Ini perlu Koreksi nih. analis lagi. Untuk memudahkan, mungkin Bapak Ibu belum memeriksa menganalisis diri. Ya. Kita mentahan Excel-nya tuh disortir seperti tadi kita coba, kita pilih dari nomor dokumennya. Ini kalau baca dari sini, nomor dokumen sekian disiap senilai 30, 300 dengan nominal yang sama. Nah, ini yang bedakan apa? Akunnya. Makanya ini ada keterangan beda. Harusnya nih nggak boleh nih. Makanya kita lihat di baris selanjutnya. Biasanya kalau ada 4 SP2D baris biasanya koreksi kita aja. Ya, Ternyata koreksi. betul. Ternyata di tanggal 29 April, masih dalam 1 bulan nih. 29 April disiapnya mencatat di akun 521111 ada minus. Artinya apa tuh minus? Mengurangi yang di atas yang baris pertama. Oke, kan jadi 355 sekian dikurangi Akun itu hilang jadi 0. Nah, yang baris pertama ketemu baris ketiga jadinya 0, hilang, coret saja. Nah, makanya kita beralih ke baris keempat. Di tanggal 29 juga disiap mencatat senilai sekian di akun 522112. Nah, makanya ketemu nih yang tersisa kan baris 2 dan baris 4 dengan akun yang sama dan nominal sama, kode sumber dana dan lain-lain juga sama. Contoh dari membaca seperti itu. Sudah Bapak kalau Ibu ini bisa. seperti ini, beda seperti ini, itu tidak menjadi masalah ya. Masalah. Ini wajar-wajar aja. Betul. Koreksi. Walaupun keterangannya bikin kalau yang belum familiar, aduh beda. Ternyata setelah ditelusuri itu nggak apa-apa. Itu karena data Recon ini Excel-nya membaca histori ya. Yang lain juga sama deh. Ya Pak Victor ya, ada tambahan lain? Ya benar. Ini berarti nomor dokumen yang tanggal 4 yang di sheet nomor 6 itu nggak masalah ya kalau misalnya tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan datanya di masalah nih karena nggak masalah sih sebenarnya kalau nama dan tanggal itu yang paling bisa ditolerir. Iya, yang penting 2 saja. Selama kita lihat nomornya itu sudah sama. Sudah mirip lah istilahnya. Sama hari ini. Ya harus sama. Sama itu nggak masalah. Iya nggak masalah. Berarti kata kuncinya kita cuma ngerja di kode program kita sampai yang akun sampai dengan kita mulai disiapnya lah. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu ya kira-kira ya. Betul. Yang paling penting. Cuma kalau ada waktu lebih silakan diperbaiki lagi nggak apa-apa deh untuk 2 ini yang kalau nomor disamakan juga boleh gitu Pak. Sangat pasti, betul. Yang pertama nominal sama ada yang lain itu sih yang harus sama. Mungkin seperti itu Pak Victor. Betul. Makasih Mas. Yang lain sih karena ini masih udah selesai ya kan nih. Enak banget nih belanja gaji sama belanja barang nih. Nah, itu juga kemungkinan ini juga. Mungkin kalau untuk untuk analisanya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa dibahas lebih detail lagi Mbak Fandi. Boleh. Ada kesempatan lain.
Oke, nggak cuma nanya aja sih Mas. Kadang kan ada yang pertanyaan, kadang kita juga memberikan alasan. Kira-kira kalau alasan dari kita kan kadang bisa diterima, bisa enggak. Ini kira-kira informasi ini sudah kita pertanyakan dan disampaikan seperti itu. Nah ini macam ini kan nomor SP DIPA tadi itu kan, Mm-mm. SP DIPA dengan DIPA, sehingga terjadi perbedaan. Estimasi PNBP beda, estimasi PNBP. Ya nanti itu juga jadi mungkin ide juga nanti untuk selanjutnya Mas, untuk kegiatan selanjutnya mungkin bisa juga untuk pembahasan ini secara lebih detail gitu ya Mbak Fani, untuk Boleh. melihat Excel-nya nih. Iya, biar saling cross check nih. Kami di KUPN tentunya menganalisa KUPN juga. Iya, Satker juga bisa menganalisa. Nah, Ya mungkin Kayak- karena keterbatasan waktu ya Pak Victor, sebelumnya benar. terima kasih juga telah berkenan. Memang Ayo, bagus. malu sih sebenarnya Mas, karena yang lain banyak saya. Nggak apa-apa Pak, karena rasakan langsung. Iya. Walaupun ada yang senior kan, apa ya, kalau yang merasakan langsung kan itu apa ya istilahnya ya, lebih tahu lah gitu, lebih. Enggak juga. Ini Oke, terima diharapkan iya acara ini jadi media lah ya, Iya, biar jadi kita saling media aja, ketemu saling. para bapak ibu Iya, operator nanti mungkin kalau ada APC, satker lain juga kalau yang ingin ingin membagikan sharing, sharing juga bisa. boleh. Oke. Seperti itu Pak Victor. Cukup, iya benar. Terima kasih. Udah. Ntar nanti banyak kan. Iya. Terima kasih. Nah, terima Sama-sama. kasih sharingnya Bapak. Ya, mungkin ini ya Mbak Fani, karena keterbatasan waktu Kebetulan juga waktu Nah, sudah cukup lewat menjawab. 22 menit dari Ya, jadwal. dari jadwal yang sudah ditentukan ya. Ya, mungkin sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, bisa Tes mengerjakan evaluasi, post-test ya. dan evaluasi. Betul. Nah, itu sudah nantinya akan di-share di Linktree, atau bisa juga buka di Linktree yang tadi sudah di-share. Nah, itu linknya sama, tapi tombolnya sudah berbeda. Nanti akan muncul adalah post-test dan evaluasi. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan pada hari ini, kesempatan hari ini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk pagi hari ini kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. atas atensinya. Terima kasih. Maafin aja, San.